Menjalankan bisnis di masa pandemi merupakan sebuah tantangan untuk para pelaku usaha. Bagaimana tidak? Krisis pandemi telah mengakibatkan penurunan pendapatan di berbagai sektor. Walaupun terjadi penurunan, kamu sebagai pebisnis tentu tak ingin bisnis yang sudah dibangun berhenti beroperasi, bukan? Kamu tentu tetap ingin mempertahankan bisnis di masa pandemi ini. Namun, tentunya butuh syarat tertentu agar bisnis di masa pandemi tetap bisa beroperasi. Yuk, simak video ini untuk mengetahui bagaimana cara mempertahankan bisnis di masa pandemi. Pertama, membuat Business Continuity Plan. Business Continuity Plan adalah pedoman untuk membuat rencana yang mencegah, mempersiapkan, menanggapi, mengelola, dan memulihkan bisnis dari gangguan apapun. Business Continuity Plan akan digunakan apabila bisnis berada dalam situasi krisis, termasuk kondisi krisis kesehatan saat ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Business Continuity Plan juga bisa menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperkecil risiko dampak akibat krisis yang mengganggu operasional bisnismu. Lalu, bagaimana cara membuat Business Continuity Plan untuk bisnis di masa pandemi? Sebenarnya, tak ada panduan khusus terkait pembuatan Business Continuity Plan. Namun, kamu dapat memperhatikan beberapa faktor yang meliputi sumber daya manusia, meliputi bagaimana bisnismu mengelola dan melindungi karyawan. Proses, adanya kebijakan physical distancing terkadang membuat proses produksimu perlu penyesuaian. Lokasi, meliputi tempat kerja semasa krisis. Apakah bisnismu memungkinkan menerapkan bekerja dari rumah atau work from home? Teknologi, apakah jalannya bisnismu dapat mengandalkan teknologi seperti berkomunikasi melalui aplikasi daring? Keempat faktor tersebut bisa kamu sesuaikan kembali dengan bisnismu, karena setiap bisnis tentunya memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kedua, mengoptimalkan platform digital. Menurut riset Euromonitor, pandemi mengubah perilaku konsumen dan menyebabkan meningkatnya aktivitas berbelanja secara online. Maka dari itu, pebisnis harus dapat menyesuaikan perilaku baru ini dan beralih ke platform digital. Perilaku berbelanja online ini bahkan diprediksi akan tetap ada pasca pandemi COVID-19. Hasil survei yang dilakukan UOB juga melaporkan bahwa langkah untuk mengoptimalkan platform digital ini ternyata sudah dilakukan oleh sebanyak 65% bisnis skala kecil di Indonesia. Apakah bisnismu sudah memulai langkah ini juga? Ketiga, beralih ke bisnis yang menjanjikan. Untuk tetap bertahan di krisis pandemi, kamu bisa mempertimbangkan untuk beralih ke bisnis yang tetap mengalami pertumbuhan. Bisnis kosmetik dan perawatan termasuk bisnis yang berjalan secara normal. Bahkan masih sangat menjanjikan dan menguntungkan di masa pandemi ini. Kenapa bisnis kosmetik dan perawatan bisa disebut menguntungkan? Hal tersebut terjadi karena banyak orang lebih sadar akan kesehatan tubuh mereka, termasuk kesehatan kulit. Temuan baru dari The NPD Group, sebuah perusahaan riset Amerika, mengungkapkan bahwa pandemi telah mengubah kebiasaan rutinitas perawatan kulit menjadi lebih baik. Akibatnya, konsumen pun mencari cara yang lebih aman dan efektif untuk memastikan kesehatannya melalui pemilihan produk perawatan kulit dan tubuh. Nah, kamu bisa menjawab kebutuhan konsumen akan produk kosmetik dan perawatan dengan membangun bisnis kosmetik brandmu sendiri. Maklan Kosmetik ADEV siap untuk membantumu memulai bisnis kosmetik dan perawatan dengan brand sendiri. Dengan syarat maklan yang mudah dan biaya maklan yang terjangkau, kamu hanya perlu berfokus pada penjualan produk tanpa memikirkan rumitnya proses produksi. Tunggu apa lagi? Yuk, hubungi kami sekarang juga.